waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan sholat di waktu tersebut. Hukumnya makruhnya makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang hampir mendekati keharaman. Bedanya haram sama makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu masih istilahnya pengambilan dalilnya itu masih perlu ditakwil lagi. Tapi kalau yang tahrim, yang haram itu langsung dalilnya jelas tidak boleh dilarang. Contohnya sebelum membahas ke waktu-waktu yang dimakruhkan, kemarin kan ada pertanyaan yang saya utang bab nomor bab sujud sahwi. Sujud sahwi itu apakah boleh hanya satu sujudan? Apa dua-duanya boleh, satu sujud atau dua sujud boleh? Menurut Imam Syafi'i yang diperbolehkan hanya dua sujud. Kalau dilakukan satu sujud dan dia ngerti bahwa itu seharusnya dua sujudan, maka sholatnya malah tidak sah. Karena seperti menambahi rukun, karena sujudnya tidak sempurna. Kalau bagi orang yang belum mengerti, kalau sujudnya harus dua, itu tetap sholatnya masih sah. Karena nilainya nomor 2 tidak tahuan bahwa sujudnya harus dua kali sujudan. Langsung kita teruskan. Waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan sholat ada 5. Yang pertama, tidak diperbolehkannya kalau kita melakukan sholat setelah sholat subuh. Jadi sudah melakukan sholat subuh, baru tidak boleh melakukan sholat setelahnya sampai waktunya keluarnya matahari. Beda lagi, ini bukan bahasa guyonan ya. Beda lagi kalau kita belum sholat subuh terus bangunnya pas waktu keluarnya matahari. Jadi rumangsane ngipi, kamu kayak sholat, jadi apa dengan ngipi tak? Bangun-bangun, waktunya sudah habis. Iki wayahe kuliah ya. Tapi saya belum sholat, bagaimana? Dahulukan sholatnya. Meskipun nilainya nanti belum mungkin sana di skores, lebih baik skores daripada tidak sholat. Betul kok. Karena waktu nanti aku tak sholat mukai tak gandeng subuh siswe. Betul kok ternagrib menumpuk. Bahasanya kodok fauron harus dilakukan. Niku kodok yang tidak sengaja ditinggalkan karena contohnya ketiduran, karena sakit sampai lupa ingatan dan yang lainnya. Beda lagi yang sengaja meninggalkan. Itu juga fauron tapi dengan segera melakukan tapi dengan ditambahi dengan dosa karena sengaja meninggalkan. Oh juga hanya mbak iki lho. Kamu namanya teng kosnya tengah asramanya. Mungkin enggak? Di asramanya enggak dibangunkan. Bangun sendiri-sendiri, kenapa dibangunkan? Kalau enggak dibangunkan toh. Contohnya seperti itu. Itu contohnya yang tidak dibangunkan sampai di rumah sendiri. Akhirnya seperti ini kok. Ngerjakan skripsi, makalah, terlalu capek, tidurnya jam 3, bangun-bangun tiba-tiba jam setengah 7. Bagaimana? Harus sholat. Meskipun ini poinnya, kalau sudah sholat subuh, yang tidak diperbolehkan melakukan sholat subuh setelahnya sholat subuh sampai waktunya keluar matahari. Yang tidak boleh lagi waktunya ketika keluarnya matahari sampai sempurnanya sekira panjangnya itu sekitar 1 jam. Jadi masuk di waktu sholat duha. Jadi ada 2 waktu yang bergandengan. Setelah sholat subuh langsung sampai waktunya yang berbeda, keluarnya matahari sampai sempurnanya mataharinya sekiranya sak penunggak, biasanya 1 tombak. Kalau kita mungkin dibantu waktunya waktu duha itu baru boleh. Jadi sebelumnya tidak boleh. Yang nomor 3 tidak stawat. Ketika waktunya waktu istiwa itu bisa dilihat dari mana? Kalau dilihat jamnya kelihatan belum masuk waktu sholat zuhur. Caranya melihat pas waktu bayang-bayang kita niku sejajar dengan mataharinya. Merene bayang-bayang 12. Mboten sing ditingali kok wong nggih bayang-bayangi dadi untuk manusa mboten wonten. Ini pas waktu bayangannya sama sejajar waktu istiwa niku tidak diperbolehkan melakukan sholat sampai tergelincirnya matahari. Maksudnya waktu sholat zuhur. Yang diperbolehkan di waktu istiwa niki
ketika sholat Jumat. Makanya kadang adanya pas waktu istiwa atau sholat qobliyahnya, sholat istiwa itu yang biasa diperbolehkan. Dan diperbolehkan lagi itu tergantung tempatnya. Tempatnya di mana? Di Masjidil Haram itu boleh, di dalamnya ataupun di luarnya Mekah, Ka'bah itu diperbolehkan. Entah itu sholat ataupun tawaf, semuanya waktunya diperbolehkan. Yang nomor 4, tidak diperbolehkan melakukan sholat lagi setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang sudah saya contohkan kemarin, setelah sholat asar ternyata ada teman saya yang berdiri telah melakukan sholat ba'diyah. Kemudian saya tanyakan apakah ada sholat ba'diyah asar, ternyata tidak ada. Jadi apa boleh? Enak apa enggak? Karena teman saya itu berusaha ingin melakukan setiap ibadah. Jadi pada hari sholat mesti enak qobliyah, ba'diyah. Jangan-jangan nanti untung diimut nih, untung tidak diimut nih kan malah geger. Ini madhabi sopor ini. Ternyata gara-gara mungkin kurangnya pemahaman tentang fikihnya. Yang terakhir, tidak diperbolehkan lagi ketika waktunya terbenamnya matahari sampai benar-benar mataharinya sempurna terbenam. Jadi sama 1-2 itu hampir bersamaan, 1-2 hampir bersamaan. Jadi bareng asar, contohnya sampai ngasar awal jam 3 sudah masuk, setelahnya tidak boleh sampai waktu terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari kasih kita ini cenderorote pas waktu sore yang tadi kok itu poin yang nomor 5 sampai benar-benar sempurna tenggelamnya matahari termasuk sholat waktu sholat maghrib. Jadi pelajaran yang fikih yang ini waktu-waktu ini ada yang tanyakan? Tidak ada. Begitu sudah cukupkan. Terima kasih.